Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Sebelum kita mulai episode kali ini, kita awali dulu dengan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing agar terhindar dari gangguan ketika menyimak ataupun setelahnya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Episode kali ini sebuah kisah dari Mas Adit ketika berpetualang dengan Mas Tian menyelamatkan temannya dari ancaman santet yang mematikan. Sobat Ada Apa Gerangan, cerita horornya mulai dari sini. Halo, jumpa lagi sama gua Adit yang kemarin pernah nyeritain pendakian bareng Tian. Cerita kali ini masih tetap bareng Tian, namun bukan tentang pendakian. Mungkin nanti biar Mas Tama sendiri yang mau ngasih judulnya apa. Sebetulnya gue lagi nulis cerita tentang pendakian bareng Tian di salah satu gunung yang masih berada di Pulau Jawa. Tapi gara-gara kemarin dipertemukan dengan Sheila yang mengirim cerita di Ciremai, hati gue tergerak untuk menuliskan cerita ini. Gue juga sudah minta izin sama Sheila dan beberapa orang yang terlibat untuk menuliskan cerita ini. Jadi cerita tentang pendakian bareng Tiannya di skip dulu ya. Gue ceritain dulu tentang yang ini. Pada cerita kali ini melibatkan gue, Tian, Lukman, dan Sheila. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak karena lewat channel ini gue dipertemukan sama orang yang pernah kesengsem sama sahabat gue, Tian. Sorry ya Sel, tapi kayaknya emang lu naksir sih sama dia. Dan sepertinya Tian juga naksir sama lu. Ada beberapa hal yang perlu gue sampein dulu sebelum masuk ke inti cerita. Yang pertama, Sheila dan Tian emang pernah beberapa kali ketemu setelah pendakian di Ciremai itu. Namun lebih detailnya masalah itu coba tanya mereka aja ya. Dan buat Sheila, gue juga mau minta maaf karena gue belum bisa ngasih kontak Tian. Itu dikarenakan emang Tian sendiri yang melarang. Katanya sih biar nanti Tian sendiri yang main langsung ke rumahmu. Cie, mau dapat surprise nih. Yang kedua, banyak sahabat Ada Apa Gerangan yang menanyakan tentang meninggalnya almarhum Yusuf. Jadi beliau meninggal karena penyakit liver. Sebenarnya doi kuat sih, tapi mungkin takdir berkata lain. Oke, lanjut ke cerita ya. Cerita ini bermula ketika kakak perempuan Lukman sakit. Dia sudah menderita sakit yang menurut keluarganya bisa dibilang aneh. Karena setiap kali cek ke dokter tidak pernah terdeteksi penyakit apapun, bahkan hasil dari cek darahnya pun tetap nihil. Hampir 2 tahun dia menderita penyakit itu. Mungkin sudah keluar uang jutaan untuk berobat ke sana kemari, namun tetap tidak ada hasil yang signifikan. Setiap penyakitnya kambuh, perut dia akan membesar dan keluar cairan nanah dari, organ vitalnya. Dan setiap penyakitnya kambuh, keluarga Lukman selalu memanggil salah satu kiai di kampung kami, sebut saja namanya Abah Thohir. Ini merupakan nama samaran ya. Sebelumnya Abah Thohir tidak pernah menjelaskan penyebab penyakit dari kakaknya Lukman ini. Namun karena mungkin sudah merasa jengah, keluarga Lukman lalu mendesak Abah Thohir untuk menjelaskan apa yang terjadi dengan kakak Lukman ini. Dan dengan berat hati dan berpesan supaya tidak ada dendam maupun fitnah. Jadi mungkin cukup tahu aja. Abah Thohir lalu menjelaskan secara terperinci apa yang terjadi dengan kakaknya Lukman. Adik ini pernah membuat sakit hati seorang cowok dan mungkin cowoknya nggak terima, ungkap Abah Thohir. Lantas Ibu Lukman bertanya, siapa? Terus solusinya gimana bah? Kalau siapanya saya nggak bisa ngasih tahu, karena orangnya mungkin juga sudah meninggal. Dan masalah solusi, Abah minta waktu buat istikharah dulu, mencari petunjuk dari Gusti Allah, jawab beliau.
Sekitar 2 minggu berlalu, keluarga Lukman pun kembali sowan ke rumah Abah Thohir untuk menanyakan tentang solusi buat kakaknya. "Gimana bah, sudah ada jawaban?" tanya ibu Lukman. "Sepertinya kita harus mendatangi ke pengirimnya langsung. Kita ngobrol baik-baik karena si cowoknya ini sudah meninggal. Makanya kita datangin dukunnya langsung," jawab Abah Thohir. "Apa tidak ada solusi lain, bah?" tanya ibu Lukman. "Solusi terbaik adalah perdamaian secara kekeluargaan. Kita cari jalan tengahnya. Karena kalau kita tempuh dengan kekerasan, nanti bisa seperti batu yang bertemu dengan batu. Akan ada salah satu yang hancur," ungkap Abah Thohir. "Lalu alamatnya di mana, bah?" tanya keluarga Lukman. "Untuk detail alamatnya Abah masih belum tahu. Tapi kalau ciri-ciri rumah dan lokasi sekitar insya Allah Abah tahu," beliau menjelaskan lagi. Lama sekali mereka berdiskusi dan diputuskan pada waktu itu Abah Thohir akan memanggil Tian pulang untuk mewakili Abah datang ke tempat dukun tersebut karena usia Abah yang sudah sepuh tak memungkinkan untuk melakukan perjalanan, dan dari pihak keluarga diwakili oleh Lukman. Sekedar informasi, ketika itu Tian merantau dan bekerja di salah satu media televisi di Jakarta, bahkan hingga saat ini. Mendapat perintah dari gurunya, Tian pun tak bisa menolak, dan dia memutuskan untuk cuti beberapa hari untuk segera pulang kampung. Sambil menunggu Tian pulang kampung, kami yang di sini mencari informasi tentang lokasi tersebut, baik dari internet maupun bertanya kepada orang-orang sekitar. Setelah beberapa hari mencari informasi, akhirnya kami bisa menyimpulkan bahwa tempat tersebut berada di salah satu kabupaten. Ada di sebuah pelosok desa yang lumayan jauh dari pusat kota. Sesampainya Tian pulang, Abah menjelaskan kepada Tian perihal masalah yang dihadapi dan memberi wejangan apa yang harus dilakukan sesampainya di sana. Tian pun hanya manggut-manggut pertanda dia mengerti ucapan dari Abah Thohir. 2 hari sebelum pemberangkatan, Tian ngajakin gua untuk ikut. Gua sih oke-oke aja, sekalian cari pengalaman. Toh kalau sama dia selama ini aman-aman aja, pikir gua. Singkatnya kami berangkat menggunakan bis umum dari terminal pada jam 11 malam. Awalnya Lukman mau membelikan tiket buat gua dan Tian, tapi kami menolak karena kita berdua sebelumnya sudah berkomitmen untuk memakai budget masing-masing. Apalagi Lukman ini masih teman nongkrong bareng, jadi nggak ada salahnya saling bantu. Setelah sekitar 8 jam perjalanan, sampailah kami di terminal kota yang berinisial S. Kami beristirahat sejenak sambil mencari warung makan di sekitar terminal yang sudah buka untuk mengisi perut. Di tengah kami makan, kami dikagetkan dengan satu sosok bidadari yang turun dari mobil Honda Jazz merah dan menggunakan kacamata hitam. Lalu sosok itu menghampiri kami. "Lah, kamu beneran kesini?" tanya Tian. "Ya emang pengen ikut sih," jawab wanita itu. Gua dan Lukman masih saling berpandang dan bertanya-tanya, siapakah doi? Kuntilanak yang nongol di siang hari kah? Atau mak lampir yang kesasar? Tapi ketika gua lihat dengan seksama, kakinya nyentuh tanah kok. Akhirnya gua dan Lukman tahu perempuan itu. Dia bernama Sheila dan 100% dia adalah manusia, salah satu penghuni di planet bumi ini. Disitulah awal mula gua bertemu dan kenal sama Sheila. "Nekat kamu ya," ucap Tian. "Bodoh amat, abis disuruh mampir gak mau," jawab Sheila. Setelah sarapan selesai, kami melanjutkan perjalanan. Kali ini kita gak menaiki angkutan umum lagi, tapi nebeng di mobil Sheila. Lumayan lah, ada manfaatnya juga ini manusia. Jadi kita gak usah berpanas-panasan naik angkot, pikir gua. Sheila dan Tian duduk di depan, sementara gua dan Lukman duduk di posisi belakang. Dengan bermodalkan Google Maps, mobil melaju dengan diiringi musik yang menurut gua sedih banget, karena gua gak ngerti liriknya. Gimana gak sedih coba?
tiap hari makan sama makanan kampung. Sekarang malah disuguhin musik-musik barat. Sesekali gua ngelihat Tian dan Sheila bercanda-canda. Bodoh amat lah. Biarin doi seneng-seneng dulu sebelum doi berperang. Otak gua jalan-jalan. Daripada ngelihat mereka asik sendiri, mending gua molor kayak Lukman. Gua pun akhirnya tertidur selama di perjalanan. Dan mungkin sekitar 2 atau 3 jam perjalanan, kita sampai di desa yang berinisial JS. Udah sampai nih. Mapsnya mentok di sini, ucap Sheila. Kemana lagi, Yan? Tanya Lukman. Wah, gua nggak tahu, jawab Tian. Ya udah, kita tanya orang-orang aja. Emang kita mau ke rumah siapa? Sahut Sheila. Namanya juga siapa nggak tahu, jawab Tian lagi. Kamu gimana sih? Nyari orang tapi nggak tahu namanya. Alamat jelasnya juga nggak tahu, jawab Sheila yang udah mulai ngambek. Tapi memang sepertinya Sheila masih belum tahu jelas awal mula kejadian ini seperti apa dan prosesnya gimana. Mungkin hanya sebagian kecil saja yang sudah Tian kasih tahu. Ngambek? Kata aku juga kamu gak usah ikut. Ntar kalau gak bisa pulang gimana? Jawab Tian lagi. Gak apa-apa kalau sama kamu, A. Hehehe. Kali ini Sheila menjawab sambil tersenyum. Udah, cari masjid aja dulu. Sekalian sholat duhur, ucap Tian. Akhirnya mobil kami mengarah ke sebuah masjid. Selain untuk menunaikan ibadah sholat, kami juga memikirkan bagaimana langkah selanjutnya. Kayaknya butuh kopi hitam nih buat cari inspirasi, ucap Tian. Cocok, setelah gua mendukung ide Tian. Kami berjalan lagi sambil mencari warung kopi yang berada di pinggir jalan. Sesampainya kami di warung kopi, kami memesan kopi hitam dan Indomie sebagai makan siang kami. Di warung kopi ini gua ngelihat keuuan antara Tian dan Sheila yang membuat gua ngiri dan ngiler. Gimana enggak? Persis di depan kepala gua ngelihat Sheila yang nyuapin Tian dan Sheila yang menyenderkan kepalanya di bahu Tian. Emang gak lihat sikon nih bocah? Masa iya gua nyuapin Lukman? Bisa heboh jagat raya? Rokok gua mana ya? Tanya Tian sambil mencari sesuatu di tas pinggangnya. Namun gua lihat Sheila tak menghiraukannya, bahkan ngelihat kesana kemari. Di mobil kali, jawab Lukman. Tian pun beranjak ke mobil, namun balik lagi. Gak ada jawab Tian. Udah nih, pakai rokok gua aja. Gua menawarkan rokok. Tian pun menyalakan rokok yang gua kasih. Ngerokok lagi aja celutuk Sheila sembari memberikan rokok Tian. Sudah kuduga, ternyata Sheila yang menyembunyikan. Untung dia cantik. Kalau jelek, udah gua benyek-benyek lu Sel. Dasar kamu mah. Perokok itu salah satu ciri orang yang imannya kuat, sahut Tian. Iman sama rokok apa hubungannya? Tanya Sheila. Karena perokok itu yakin mati itu di tangan Tuhan, bukan di tangan rokok, jawab dia lagi sambil tertawa. Di tengah-tengah merokok, Tian berkata, feeling gua gak jauh dari tempat ini deh. Jalan lagi aja yuk, ajaknya. Kami pun membayar dan langsung meluncur lagi. Eits, kali ini Sheila yang traktir. Jadi lumayanlah ada manfaatnya nih cewek. Kemana lagi, A? Tanya Sheila. Gak tahu, jalan aja lah, ikutin jalan, jawab Tian. Mobil masih terus melaju. Jalanan perbukitan terus kami lahap sampai di ujung bekas persawahan, atau juga mungkin ladang. Lebih jelasnya sih gua kurang tahu. Tian meminta kami untuk berhenti dan dia diam sejenak. Sepertinya ini tempatnya, ucap dia. Aku tengok kanan kiri. Di belakang sana sawah, di depan rumah-rumah permanen meskipun agak jarang, dan tak terlihat rumah-rumah yang berbau dukun sepertinya. Kami menepikan mobil di pinggir jalan, lalu kami semua turun dari mobil. Tak ada yang aneh dari tempat ini. Mungkin sama seperti perkampungan di tengah pegunungan pada umumnya. Di tengah kami mengamati keadaan sekitar,
Kami dikagetkan dengan sesosok bapak-bapak yang memanggil kami. Kami pun menghampiri bapak-bapak tersebut. Dan terlihat jelas bapak-bapak itu berusia 50 tahunan, memakai celana pangsit di bawah lutut yang sedang memandikan ayam jagonya. "Aku orang yang kalian cari, Dek," ujar bapak itu. "Gurumu kemarin sudah datang. Saya hargai budi pekerti gurumu itu. Ayo masuk," sambungnya sambil mempersilahkan kami masuk dan duduk. "Bapak bikinin kopi dulu ya," sahutnya lagi sambil pergi masuk ke dalam rumah. Secara kasat mata, rumah bapak ini tidak ada kesan horor maupun kesan rumah dukun. Bahkan mungkin orang-orang awam tidak akan menyangka kalau hanya melihat penampilan dari luarnya saja. Di tengah aku mengamati rumah dari bapak ini, Tian berbisik kepada kami semua, "Jangan makan atau minum duluan sebelum gua minum." "Emang kenapa, A?" tanya Sela dengan muka polosnya. "Feeling aku gak enak," jawab Tian lagi. "Udah, ikutin apa kata Tian aja." Gua ikut menjawab karena gua tahu pasti ada apa-apa kalau Tian yang udah ngomong. Tidak berselang lama, bapak itu keluar dengan membawa 4 cangkir kopi hitam untuk kami. Sambil mempersilahkan kami untuk menikmati kopinya, bapak itu duduk tepat di depan kami. Tak ada perbincangan sama sekali di saat itu. Gua melihat bapak itu masih terus memandangi Tian, dan gua melihat Tian sibuk dengan HP-nya, yang padahal gua tahu dia hanya menggeser-geser menunya saja. Di situ terlihat Lukman yang mau berinisiatif untuk membuka pembicaraan. Pak, maksud..." Belum selesai bicara, langsung aku colek pahanya mengisyaratkan untuk diam. Karena gua yakin pasti mereka berdua sedang melakukan sesuatu. Dan benar saja, tiba-tiba cangkir kopi yang berada di depan Tian itu pecah. Bapak itu tersenyum sambil berkata, "Memang benar ya, kalau orang tit selalu ada yang mendampingi. Maaf, nama kota asal kami disensor juga ya." "Cuma kebetulan aja, Pak. Mungkin kopinya terlalu panas," jawab Tian sambil merendahkan diri. "Ya sudah, kita ngobrol-ngobrol di saung depan aja yuk," ajak bapak itu sambil menunjuk ke arah saung di pelataran rumahnya. Kami pun mengikuti bapak itu dan tak lama kemudian kopi pun datang lagi. Kali ini diantar oleh ibu-ibu. Mungkin itu istrinya kali. Ya, gue sendiri gak tahu kan. Setelah kopi itu datang, Tian langsung meminum kopi tersebut. Dan gue pun gak mau kalah. Langsung gue seruput kopi yang sudah disuguhkan. Memang agak berbeda rasa dan aroma kopi ini. Seperti ada aroma pandannya. Padahal waktu itu belum ada yang produksi kopi yang beraroma pandan, vanila maupun gula merah. Apa guanya yang gak tahu juga kali ya. Di sini kami mengutarakan maksud dan tujuan kedatangan kami menemui bapak ini. Yang kini gua tahu, bapak tersebut bernama Bapak Kusnan. Bapak Kusnan hanya tersenyum mendengar pembicaraan kami. Pak Kusnan menjelaskan, "Memang orang yang pesannya ini sudah diambil oleh bangsa lain. Kini sudah menjadi budak di alam jin akibat ulahnya itu. Padahal bapak sudah memperingatkan kalau persyaratannya ini harus ditukar dengan nyawanya. Tapi mungkin karena rasa sakit hatinya yang sudah begitu dalam sehingga dia buta mata dan buta hati. Untung si nengnya itu rajin beribadah sehingga bisa kuat sampai sekarang." "Lantas, apa bapak bisa mengobati kakak saya?" sahut Lukman. "Bapak ini hanya perantara. Mau bikin orang sakit ya mangga, mau bikin orang sembuh ya mangga juga. Tapi ada maharnya," jawab Pak Kusnan lagi. "Berapa maharnya, Pak?" kembali Lukman bertanya. Namun gua terkejut ketika Pak Kusnan menyebutkan nominal mahar yang harus kita bayar. "Seharga motor NMAX, bro." "Apa nggak kemahalan itu, Pak?" tanya Lukman lagi. "Ya, di sini kan bapak ngelakuin ini sebagai profesi.
Toh itu juga tidak semuanya masuk ke kantong bapak. Ada yang harus bapak beli buat persyaratan, seperti bunga 7 rupa, jajanan pasar, darah ayam cemani, dan lain-lain sebagainya. Kalau adik-adik nggak sanggup ya silahkan adik-adik bertarung sendiri sama penguasa pohon beringin di telaga, jawab Pak Kusnan lagi. Ya sudah, kalau begitu kita pamit pulang Pak, sahut Tian. Bentar dulu Yan, jawab Lukman. Udah, ayo kita obrolin lagi nanti di rumah, ajak Tian yang memaksa. Akhirnya kami pamit undur diri, dan selama di perjalanan menuju mobil, Tian tersenyum-senyum sendiri. Kenapa lu Yan? Tanya gua. Tar aja di mobil gua ceritain, jawab Tian. Sesampainya di mobil, Lukman mengajak kami untuk balik lagi ke rumah Pak Kusnan. Ayo Yan, kita balik lagi aja ke rumah Pak Kusnan. Kasihan kakak gua. Masalah harga mah gua bisa jual apa yang keluarga gua punya, ujar Lukman. Bentar Luk, ini sesuai sama yang diinstruksikan Abah. Kita pancing pembicaraan dia sampai dia menunjukkan asal tempat jin pengganggu kakak lu. Nah, tadi kan dia udah menyebutkan pohon beringin di sebuah telaga. Itu merupakan kuncinya. Tinggal kita cari lokasi itu, jawab Tian. Kenapa kita nggak bayar dia aja sih? Kan lebih praktis. Kali ini Sheila ikut bertanya. Praktis sih praktis, tapi dengan harga segitu, gua jual kolor selemari gua juga nggak bakal nutup, batin gua ngejawab. Gini ya cantik, aku jelasin ya. Kalau misalnya Lukman membayar ke Pak Kusnan, emang bener kakaknya Lukman bisa sembuh. Tapi untuk sementara, suatu saat pasti akan kambuh lagi dan keluarga Lukman akan meminta pertolongan lagi ke Pak Kusnan. Dan pasti dimintain mahar lagi. Begitu seterusnya, jawab Tian. Jadi kayak dimanfaatin? Tanya Sheila lagi. Nah, udah mulai pinter. Beda halnya kalau kita samperin pemimpin dari makhluk yang mengganggu kakaknya Lukman ini. Kita deketin, kita ajak kenalan, ajakin ngopi bareng, terus minta baik-baik buat nyuruh pulang anak buahnya. Ibaratnya kita PDKT ke dia, tapi ada modus. Tian menjelaskan kepada Sheila. Dasar orang aneh, ngajakin kenalan kok hantu. Pantesan aja jomblo mulu, celetuk Sheila ke Tian. Udah tahu aneh, masih aja sering ngajak jalan bareng, jawab Tian santai. Udah, ayo jalan. Mau kemana lagi kita? Setelah gua di perbincangan mereka. Kita cari masjid, udah mau asar. Sekalian cari orang yang mau buat nunjukin ke telaga itu, jawab Tian. Kami pun mengarahkan mobil kami menuju sebuah musola yang lumayan besar, yang tepat di depannya ada sebuah warung. Selesai menunaikan ibadah sholat asar, kami jajan di warung itu sambil mencari informasi tentang telaga yang dimaksud. Maaf Pak, mau tanya, di sini kalau telaga itu sebelah mana ya Pak? Tanya Tian ke pemilik warung. Ketika Tian menanyakan hal itu, terlihat beberapa orang yang sedang nongkrong di warung itu nampak kaget terheran-heran. Hah? Telaga? Mau ngapain ke sana? Jawab pemilik warung itu dengan kaget. Mau ada perlu Pak? Jawab Tian lagi. Mending gak usah ke sana di sana angker, apalagi udah sore-sore begini, jawab pemilik warung lagi. Insya Allah gak apa-apa kok Pak, niat kami gak jelek kok, kami cuma bermaksud menolong orang saja, jawab Tian. Jalan ke sana susah adanya di tengah hutan, bisa-bisa nanti nyasar, kata pemilik warung lagi. Kira-kira ada yang bisa nganterin gak ya Pak? Tanya Tian. Waduh, kalau saya sih gak berani apalagi udah sore begini, serem Bentar, saya tanya ke yang lain dulu ya, siapa tahu ada yang mau, jawab pemilik warung. Tak lama, pemilik warung itu pun pergi. Lalu datang dua sosok bapak-bapak bersama pemilik warung itu. Mereka bersedia mengantar ke telaga itu, asalkan dibayar dan tahu tujuannya mau apa. Akhirnya kami menceritakan tujuan kami ke sana dan terjadi kesepakatan antara dua orang bapak itu untuk bersedia menemani kami ke telaga yang dimaksud.
dengan bayaran 350.000 per orang. Tentunya itu hasil nego. Bapak-bapak pengantar kami bernama Pak Aep dan Pak Jajang. Tian meminta selepas sholat Isya kita berangkat menuju telaga tersebut. Bapak-bapak itu menyetujuinya dan kami dipersilahkan untuk beristirahat di rumah Pak Aep yang ternyata tetanggaan sama Pak Jajang. Tepat setelah sholat Isya, kami berkumpul di teras rumah Pak Aep untuk bersiap-siap melakukan keberangkatan. Kita naik motor aja ya, A. Nanti Ak Tian sama tetehnya bareng Pak Aep, Ak Lukman sama Ak Adit bareng saya, ujar Pak Jajang. Wah, menang banyak nih Tian, pikir gua yang mulai agak ngeres. Gimana baiknya aja Pak, jawab Lukman. Akhirnya kami berangkat menggunakan CB tua dari Pak Jajang dan RX King tua dari Pak Aep. Perjalanan menanjak dari mulai jalanan aspal sampai jalanan tanah di tengah-tengah sawah pun kami lalui. Tampaknya dua bapak-bapak ini cukup lihai mengendarai motor. Mungkin Rossi juga bakal kalah dengan mereka kalau sirkuitnya seperti jalanan ini. 15 menit perjalanan, akhirnya kami sampai di sebuah gubuk yang berada di tengah-tengah sawah. Motornya taruh di sini, A. Di depan udah gak bisa lagi pakai motor, kita kudu jalan kaki, ucap Pak Aep. Kami pun berjalan menyusuri pematang sawah melalui jalan setapak dengan bermodalkan 2 senter milik bapak-bapak itu dan mengarah masuk ke dalam hutan. Di perjalanan, bapak-bapak ini tak henti-hentinya mengingatkan kami untuk selalu tenang. Kalau melihat sesuatu jangan panik dan jangan lari, karena akan menyulitkan mereka untuk mencarinya. Gua sih bisa tenang asalkan Tian tenang, tapi kalau dia panik ya gua ambil langkah 1000, pikir gua. Tak terasa perjalanan pun sudah memasuki kawasan hutan. Yan, kalau ketemu pocong gimana? Tanya gua ke dia sambil bercanda. Berisik lu, gua tinggalin lu di sini, jawab dia sedikit sewot. Gua hanya senyum-senyum saja ngelihat dia sewot. Kami terus berjalan dan masih kulihat Tian memegangi telapak tangannya Sela, meskipun tidak beriringan. Maklumlah, jalan setapak nggak muat kalau jalan bareng berdua. Masih sempat-sempatnya nih bocah mesra-mesraan di tengah hutan gini, gerutu gua dalam hati. Sampai pada suatu saat, Pak Aep yang berada di depan tiba-tiba berhenti. Jang, jalannya mana? Kok nggak ada? Tanya Pak Aep ke Pak Jajang. Iya, kok nggak ada jalannya? Jawab Pak Jajang. Emang bener ini jalannya Pak? Tanya Tian. Bener A, ini jalan satu-satunya ke telaga itu, jawab Pak Aep lagi. Emang sih, yang gua lihat juga ini jalan buntu. Di depan udah semak belukar dengan rumput yang tinggi-tinggi. Ya udah Pak, istirahat aja dulu, kita ngerokok dulu, ajak Tian kepada kita semua. Belum habis kami merokok, tiba-tiba Pak Jajang berkata, itu ada lagi jalannya. Dan gua melihat memang sudah ada jalan lagi, berbeda dengan apa yang gua lihat tadi sebelum merokok. Yuk lanjut jalan, ajak Tian. Kami pun melanjutkan perjalanan kami. Jalanan semakin menanjak dan masih melalui jalan setapak. Dan tiba-tiba Pak Aep berhenti lagi. Itu lihat, ucap Pak Aep. Kami semua melihat ular yang sangat besar dan entah di mana kepala dan ekornya. Badannya menghalangi jalan kami. Sela merapatkan badannya ke Tian sambil menggenggam tangannya, sepertinya menandakan kalau dia ketakutan. Gua tengok ke belakang ada Lukman, dan Lukman mengepalkan tangannya ke arah muka gua. Masa iya sih gua peluk eluluk bisa berabe alam jagat raya? Celetuk gua ke arah Lukman. Kemudian Tian mencoba melepaskan genggaman tangan Sela dan berkata, tuh kalau mau meluk si Adit aja, sambil tersenyum. Ih, jawab Sela singkat. Tian pun menuliskan sesuatu di tanah dengan ranting pohon yang tergeletak pada saat itu. Entah itu tulisan apa, gua juga gak tahu. Tapi setelah Tian menghapusnya lagi, ular itu tiba-tiba pergi.
Kami pun melanjutkan perjalanan lagi. Yang lebih sialnya lagi, di tengah perjalanan tiba-tiba Pak Jajang berkata, "Tumben sepi, biasanya di sini ada suara-suara cewek." Tak berselang dari Pak Jajang ngomong seperti itu, terdengar suara cekikikan dari seorang cewek. Dan ketika Pak Jajang dan Pak Aep menyoroti senternya ke sana kemari, terlihat sesosok kuntilanak yang sedang menertawakan kami. Bahkan tidak hanya satu, tapi ada 3 kuntilanak. Kampret nih Pak Jajang, pakai ngundang-undang mereka segala. Batinku menggerutu. "Ah, itu apaan sih?" tanya Sela ketakutan. "Itu pacarnya Adit. Biarin aja, jangan dipeduliin. Paling ikutnya juga ke Adit," jawab Tian. Yan, ngomong jangan sembarangan lu," jawab gue agak sewot. Kami pun terus berjalan dan mungkin setelah 3 jam perjalanan kami sampai di telaga yang dimaksud. Dan memang di samping telaga itu ada pohon beringin yang sangat besar sekali. Mungkin usianya sudah ratusan tahun. Pertama masuk ke area telaga itu, aura mistis langsung terasa. Suara-suara binatang malam seolah terhenti dan kini hanya kesunyian yang menemani kami. "Silahkan kami temani sampai selesai," ucap Pak Aep. Seperti biasa, Tian pun membuat garis lingkaran yang agak sedikit besar mengitari kami dan berpesan untuk jangan keluar dari lingkaran tersebut. Tian mulai membakar rokok yang diolesi minyak wangi dan duduk bersila lalu memejamkan matanya. Lama sekali Tian melakukan hal itu, bahkan sampai rokoknya habis. Iya, rokoknya itu bukan dihisap Tian ya guys, tapi cuma diberdiriin aja sambil tetap menyala. Mungkin sekitar setengah jam berlalu, namun sepertinya tak ada perubahan apa-apa. Dan Tian pun membuka matanya. "Kok gak bisa tembus ya?" ucap Tian. "Biasanya yang datang ke sini bawa sesajen, sahut Pak Jajang. "Waduh, Sel, kamu bawa snack gak?" tanya Tian ke Sela. "Masih ada sisa nih, di tas," ucap Sela sambil membuka tasnya. Terlihat Cikitaro dan Potato, sisa makanan kami yang tadi di perjalanan, sempat menemani kami sebagai cemilan. Lalu makanan itu diambil oleh Tian. Tian pun mengambil sebotol air mineral yang masih belum terbuka serta dedaunan yang masih segar. "Buat apaan, Yan?" tanya Lukman. "Anggap aja ini sesajen," jawab Tian. "Gila lu, Yan, sesajen kan bunga 7 rupa kek, telur atau apalah." Gua ikut menyahut. "Ya, anggap aja daun ini bunganya, ciki ini sebagai jajanan pasar, dan air putih ini kopi sama darah ayam cemani seperti yang Pak Kusnan ceritakan," jawab dia lagi. "Gila sih lu, Yan, masa jin mau ditipu?" celetuk gua. "Ya, pinter-pinteran aja sih sama mereka," jawab Tian sambil tersenyum. "Tapi ini gak apa-apa, Yan," kata Lukman yang mulai was-was. "Udah, yang penting kakak lu sembuh," jawab Tian lagi. Tian pun keluar dari area lingkaran yang dia buat dan dia berpesan lagi supaya kami jangan ada yang keluar dari lingkaran ini apapun yang terjadi. Kini Tian duduk menepi mendekati telaga tersebut dan kami masih di posisi yang sama. Sementara sesajen modern yang dia buat tadi digelar tepat di depan dia. Gua melihat Tian kembali menyalakan rokok yang diolesi minyak wangi lagi dan menyiramkan airnya ke daun dan ciki itu. Sementara sisanya dia biarkan saja. Lalu seperti biasa dia duduk bersila memejamkan mata. Belum lama Tian melakukan itu, tiba-tiba angin datang dengan begitu kencang yang entah dari mana asalnya. Namun anehnya, angin itu tak mengenai dan membelai tubuh kami. Sementara pohon-pohon dan daun yang berjatuhan masih terus tersapu oleh angin itu. Suara langkah kaki yang berat sudah mulai terdengar oleh kami. Dan betapa kagetnya ketika gua melihat ada seekor seperti ular naga yang meliuk-liukkan badannya di tengah telaga tersebut. Kini suasana menjadi berubah.
Di jalan menuju telaga, terlihat sebuah gapura yang besar, dan di belakang pohon beringin itu terdapat bangunan megah dan mewah. Sementara di pohon beringin itu sendiri banyak bergelantungan foto yang diikat dengan plastik yang sudah ditiup. Suasana kini menjadi terang seperti ada lampu yang menyinari, padahal sewaktu pertama kali kami kesini masih gelap gulita. Tian lalu berdiri dan menghampiri kami. "Luk, ikut gua cari foto kakak lu," perintah Tian. Lukman lalu berdiri dan mereka berjalan mengarah beringin itu. Lalu mereka memilah foto itu satu persatu, mencari foto kakaknya Lukman. Agak lama mereka mencari, mungkin karena saking banyaknya foto, dan akhirnya ketemulah foto kakaknya Lukman. "Cabut Luk," perintah Tian. "Takut gua Yan," jawab Lukman. "Cuma lu yang bisa nyabut. Lu adiknya, lu masih sedarah sama kakak lu," gertak Tian. Lukman pun mencabut foto itu, dan tiba-tiba angin berhenti. Namun suasana terang dan bangunan itu masih tetap ada. "Ayo balik, tapi jangan tengok ke belakang," perintah Tian. Kami pun segera bergegas jalan pulang. Sedikit agak jauh dari area telaga itu, Tian berkata, "Coba lihat ke belakang, udah kembali seperti semula." Pas kami melihat ke belakang, gelap gulita. Dan ketika Pak Jajang dan Pak Aep menyoroti area itu, bangunan itu pun sudah tidak ada, bahkan seperti tak terjadi apa-apa di area itu. Kami lalu melanjutkan perjalanan pulang kami. Singkatnya, ketika sampai di rumah Pak Aep, Tian lalu membakar bungkusan plastik itu. Di dalam bungkusan itu nampak beberapa helai rambut dan foto kakak dari Lukman. "Ini media santet yang dikirimkan sama dukun itu," ucap Tian. "Kok bisa ya?" tanya Lukman. "Ya, apapun bisa terjadi di dunia ini, Luk." "Terus ini rambut siapa?" tanya Lukman lagi. "Ini rambut kakak lu, Luk. Media rambut, kuku atau barang-barang yang sering atau pernah kita pakai bisa dijadikan buat media santet maupun pelet. Makanya hati-hati, jangan sembarangan kasih ke orang yang belum kita kenal," jawab Tian lagi. "Kenapa tadi nggak dicabut aja semua fotonya, A?" tanya Sela. "Itu menyalahi kodrat. Karena hal kayak gini harus ada ijab kabul, minta tolong atau mau menolongnya. Siapa tahu emang kodratnya dia dibikin sakit. Kalau kita asal cabut tanpa persetujuan, tetap salah meskipun itu bagus," jawab Tian lagi. "Emang tadi pakai sesajen kayak gitu bisa ya?" tanya Lukman lagi. "Tadi snack itu gua rubah jadi jajanan pasar. Nah, daun-daunnya gua rubah jadi bunga 7 rupa. Sementara air tadi setengah gua rubah jadi darah, setengah lagi gua rubah jadi kopi pahit. Paling abis makan itu mereka mencret-mencret," jawab Tian sambil tertawa. "Gila lu Yan, jin aja bisa lu tipu?" Gua ikut menyahut. "Lah gua sekolah bertahun-tahun, pinteran gua lah ketimbang mereka," jawab Tian sambil tertawa lagi. Dengan bacaan-bacaan yang gua nggak tahu, Tian membakar bungkusan plastik itu dan tercium aroma gosong seperti daging yang terbakar. Entah itu dari plastik dan rambutnya atau apa, gua nggak tahu. Malam itu kami melanjutkan sambil ngobrol-ngobrol bersama Pak Jajang dan Pak Aep, ngopi-ngopi dan tentunya beristirahat. Pada pagi hari, kami pamitan kepada mereka berdua untuk pulang dan tak lupa memberikan sejumlah uang sesuai kesepakatan kami. Bahkan sama Lukman dilebihin, katanya sih sebagai tanda terima kasih dan hitung-hitung sedekah juga. Sheila mengantar kami hingga perempatan Cilenyi dan kami melanjutkan perjalanan kami menuju rumah menggunakan angkutan bis. Sesampainya di rumah, kami melaporkan apa yang kami lalui kepada Abah Thohir dan Abah Thohir mengucapkan syukur alhamdulillah karena misinya berhasil. Kakaknya Lukman pun sembuh dan kini masih sehat walafiat, dan kini sudah mempunyai 2 orang putra. Sekian sepenggal pengalaman yang pernah kami lalui. Dan kalau kurang seram, gua minta maaf ya, karena ini cuman kerentek hati aja pengen nyeritain.
Doain gua ya, biar gua dapat mood lagi melanjutkan menulis cerita tentang pendakian bareng Tian di salah satu gunung. Oh iya, kemarin Sheila sempat telepon gua. Katanya dia juga ada kisah mistis bersama Tian ketika camping di salah satu kota yang masih berada di wilayah Jawa Barat juga. Yuk, rame-rame minta Sheila buat bagiin ceritanya juga. Sebelum gua pamit, gua mau nyampein pesan dari Tian. Katanya Doi gak suka kalau dia dikait-kaitkan sama sesepuh di Jawa Barat ini. Doi minta Tian ya biar menjadi Tian. Doi merasa gak pantas kalau namanya disandingkan sama orang yang mempunyai jasa besar di wilayah Jawa Barat ini. Oke Mas Tama, sekian cerita dari gua. Di lain kesempatan pasti gua bakal bagiin lagi pengalaman gua bareng Tian. Buat Tama Lover, gua ucapin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adit, Mas Tian, dan Mbak Sheila yang telah membagikan pengalaman mistisnya untuk kita semua. Ditunggu cerita-cerita lainnya ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Dan maaf kalian harus menunggu lumayan lama episode terbaru dari Ada Apa Gerangan, karena suara saya yang gak memungkinkan untuk membacakan cerita pada minggu-minggu kemarin. Tapi alhamdulillah udah pulih dan semoga dimanapun kalian berada selalu diberikan kesehatan. Salam untuk Mbak Hanuna, Mbak Dina Astuti, Mas Niki Yower 7, Mbak Gendis, Mbak Marta Fitri, dan Mas Sutrisno S. Oke baiklah, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga bisa berjumpa lagi dengan saya Tama secepatnya dalam episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.